warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Ainur Zahra dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas A. Di sini bersama dengan teman-teman dari kelompok 2, aku akan menjelaskan tentang apa itu pajak, fungsi pajak, dan klasifikasi pajak. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas fiskal terhadap suatu individu, badan usaha, maupun entitas lainnya. Menurut Profesor Dr. Adriani, pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna membangun fasilitas bagi masyarakat. Contohnya, kayak bikin sekolah, bikin rumah sakit, lalu bikin transportasi, dan pertahanan bagi negara itu sendiri tentu perlu biaya, dan biaya-biaya itu akan dibiayai oleh pajak. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Lalu menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak itu tidak bisa langsung dirasakan oleh kita. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak sehari yang lalu, nggak mungkin esok harinya bakal ada bus baru gitu, bus elektrik atau bus apa gitu, bus yang terbaru aja intinya. Gak mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau kita bayar pajak itu kita nggak bisa langsung ngerasain manfaat dari bayar pajak itu langsung. Kita butuh beberapa waktu agar kita bisa merasakan dari manfaat kita bayar pajak. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak itu diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mau itu kaya maupun miskin itu tetap diwajibkan untuk membayar pajak, walaupun dalam jumlah yang berbeda. Jadi kayak orang kaya itu bayarnya ya sebesar-besarnya lah, seberapa gitu. Lalu orang miskin juga bayar semampunya aja gitu. Sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang teman-teman saya bahas dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas tentang fungsi pajak. Fungsi pajak saya akan dibagi 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran, dan yang kedua fungsi redistribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi, dan yang keempat fungsi regulasi. Nah, fungsi yang pertama, fungsi anggaran, contohnya seperti pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan administrasi pemerintah. Misalnya pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, menyumbang sekitar 70-80% dari total pendapatan negara. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi dasar seperti membangun jalan tol atau sekolah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya dari pajak rokok dan minuman beralkohol digunakan untuk program kesehatan nasional. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi redistribusi. Pajak yang membentuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan mengambil sebagian pendapatan dari kelompok kaya dan mendistribusikannya ke kelompok miskin melalui program bantuan sosial. Contohnya seperti sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring pendapatan, didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa negara dengan pajak redistribusi seperti Swedia memiliki indeks Gini, ukuran ketimpangan, yang lebih rendah di Indonesia. Program seperti PKH, yaitu program keluarga harapan, dibiayai dari pajak untuk membantu keluarga miskin. Dan fungsi ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Pajak yang digunakan sebagai alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi seperti mengurangi inflasi atau mendorong pertumbuhan saat resesi. Contohnya selama pandemi COVID-19, banyak negara termasuk Indonesia menurut pajak sementara untuk merangsang konsumsi dan investasi. Berdasarkan teori Keynesian, ini membantu mencegah penurunan ekonomi yang lebih dalam seperti yang terlihat dalam laporan IMF tentang kebijakan fiskal global.
Dan fungsi yang keempat adalah fungsi regulasi pajak yang dapat mendorong atau menghambat perilaku tertentu untuk mencapai tujuan sosial atau lingkungan, seperti mengurangi konsumsi barang berbahaya, seperti pajak suntek, yaitu pajak atau rokok dan alkohol, telah terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi berdasarkan studi WHO yang menunjukkan menurunnya merokok hingga 10-20%. Di negara-negara yang menerapkannya, di Indonesia, pajak karbon diperkenalkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen Paris Agreement. Contohnya seperti pajak tinggi pada kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara, atau pajak rendah pada produk rumahan lingkungan, atau mendorong inovasi hijau. Klasifikasi pajak dapat bervariasi tergantung pada konteks negara atau sistem pajaknya. Di Indonesia, pajak diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Pajak, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya, serta kriteria umum seperti objek, subjek, dan tingkat pemerintahan. Dan inilah beberapa klasifikasi utama berdasarkan kriteria umum dan spesifik untuk Indonesia. Yang pertama, berdasarkan objek pajak. Pajak diklasifikasikan menurut apa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pajak penghasilan atau PPh dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha, seperti gaji, keuntungan bisnis, atau dividen. Contoh, PPh 21 pajak gaji, PPh 23 pajak atas jasa, PPh 25 angsuran pajak. Pajak konsumsi dikenakan atas konsumsi barang atau jasa seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Pajak kekayaan dikenakan atas kepemilikan aset seperti pajak bumi, bangunan (PBB) atau pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak impor dikenakan atas barang impor seperti bea masuk. Yang kedua, berdasarkan subjek pajak. Klasifikasi ini melihat siapa yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Pajak orang pribadi dikenakan pada individu seperti PPh untuk karyawan atau wirausaha. Pajak badan usaha dikenakan pada perusahaan seperti PPh badan atau pajak korporasi. Pajak khusus dikenakan pada subjek tertentu seperti pajak atas hibah atau warisan. Yang ketiga, berdasarkan sifat pajak. Pajak langsung dibayar langsung oleh wajib pajak dan sulit dialihkan seperti PPh atau PBB. Pajak tidak langsung dibayar melalui harga barang atau jasa seperti PPN atau cukai, pajak atas rokok, minuman beralkohol. Yang keempat, berdasarkan tingkat pemerintah pusat. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, dan bea masuk. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota seperti pajak daerah, misalnya pajak hotel, pajak restoran, atau pajak reklame. Klasifikasi ini dapat berbeda di negara lain, misalnya di AS, pajak federal meliputi income tax dan sales tax.